Selamat sore jemaat Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, sudah seminggu lagi kita lalui dalam kehidupan kita. Dan saya percaya sepanjang minggu ini Tuhan sudah menyatakan begitu banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Dan Dia adalah Tuhan yang setia dengan firman-Nya. Kalau Dia bilang kesetiaannya tetap turun-temurun, itu yang akan Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Siapa yang mengalami kasih dan setia Tuhan minggu ini bisa lambaikan tangan. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang begitu setia menyertai kehidupan kita. Wow. Mari bawa hati yang penuh ucapan syukur dalam ibadah kita hari ini, biar Dia disukakan dengan segenap pujian dan penyembahan kita. Mari kita berdoa menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu dalam hari-hari kami. Engkau setia menyertai kami, Engkau setia melindungi kami, bahkan Engkau setia memelihara kehidupan kami. Sungguh hidup kami hanya karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang baik seperti Engkau. Sore hari ini kami bawa hati yang penuh ucapan syukur masuk dalam hadirat-Mu, biar Engkau disenangkan dengan segenap pujian penyembahan kami. Sebab itulah persembahan kami sebagai bentuk ucapan syukur kami. Bertahtalah dari awal sampai akhir ibadah kami. Jadilah Engkau Tuhan atas ibadah kami di sore hari ini. Dalam nama Yesus semua siap beribadah, katakan sama-sama amin. Mari kita rayakan kebaikan Tuhan, kita rayakan kasih Tuhan. Lihat Tuhan yang baik dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Rayakan kasih Tuhan. Haleluya. Katakan Tuhan baik dalam hidupku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacita kita. Lagi katakan Tuhan baik dalam hidupku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Katakan haleluya. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Kasih-Nya nyata, setia-Nya tak pernah berubah bagi setiap kita. Dialah Tuhan yang sangat-sangat baik. Sama-sama katakan. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu. Bernyanyi bagi Tuhan, bersuka dan melompat bagi Tuhan. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan hati. Ku angkat suara, ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi
bersuka ku melompati Yesus kan di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Wow. Mari terus memuji Tuhan sebab kasih-Nya besar tiada terukur bagi setiap kita. Lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang baik. Kasih setianya besar bagi setiap kita. Haleluya. Sambil bertepuk tangan jemaat Tuhan. Yeah. Tiada terukur besar kasih-Nya Tuhan bagi kita. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, Panjang dan lebarnya melebihi lautan. panjang dan lebarnya melebihi lautan, Jauh tinggi mengatasi langit. jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku Bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, Haleluya. panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Nyatakan hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Lagi jemaat katakan hatiku bersyukur. Hatiku Bersyukur, jiwaku memuji. jiwaku memuji, Haleluya. mulutku pun bersorak memuji Engkau, Sebab ajaib perbuatan-Mu, ajaib besar perbuatan-Mu, anugerah-Mu. besar Katakan takkan berhenti. takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Lagi nyanyikan segenap hati, hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur
percaya bahwa kita telah dimenangkan oleh kuasa Yesus. Tuhan kita yang hebat. Bisa lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Sekali lagi berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Dia. Kita mau merayakan kasih-Nya, kuasa-Nya. Kita punya Allah yang hebat. Yesus namanya. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan, Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku yang hebat, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yang bersuka cita sorakan haleluya. Kau yang hidup di dalamku, Dia yang telah menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin. lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Dan segala yang bernafas memuji dan meninggikan satu nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, Yesus namanya. Haleluya. Mari dengan mengangkat kedua tanganmu, nyatakan di hadapannya. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Dia Raja di atas segala raja, perbuatannya ajaib dan perkasa. ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. kuasa iblis Dikalahkan, surga bumi bersorak. kuasa iblis Dikalahkan, surga bumi bersorak. Surga bumi bersorak, merayakan kemenangan Yesus. Haleluya. Umat pemenang, lebih dari pemenang. Yesus terhebat. Sebab Dia kerjakan, tak terlukiskan oleh pikiran kita. Yang termegah Dia berikan bagi kita. Haleluya. tak
termegang, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha kuasa, Maha mulia. Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya, katakan tak terlukiskan. Tak terlukiskan kasih yang Dia berikan yang terbesar, yang termegah, tiada bandingannya. Karya termegah, tiada bandingannya. Dekap kasih-Mu, dekap kasih-Mu, setia menjagaku, setia menjagaku. Nyatakan Dia Yesus Tuhan. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha kuasa, Maha mulia. Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Dia sama, kekal selamanya. Yesus. Haleluya. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, Maha kuasa, Maha mulia, sekarang sampai selamanya. Sekali lagi katakan Maha kuasa, Maha kuasa, Maha mulia. Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dia berkuasa sampai selamanya. Dia bertata sampai selamanya. Haleluya. Ketika kita meletakkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, berarti kita sedang menyerahkan kehidupan kita untuk dibawa ke dalam rencananya yang ajaib, rancangannya yang terbaik bagi setiap hidup kita, rancangannya yang dahsyat. Melewati situasi apapun, mungkin kita menemui hal-hal yang di luar keinginan kita. Di saat itulah iman percaya kita bekerja, percaya akan kasih-Nya, percaya akan kuasa-Nya, percaya akan pribadinya. Dia bukan sekedar Allah pencipta, tapi Dia Allah pengatur dan penuntun kehidupan kita semua. Haleluya. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti
mengerti jalanmu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Mari dengan penuh keyakinan sama-sama nyatakan, hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Sebut namanya Yesus. Ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Sebab Dia Allah yang dapat kita percaya, karena Dia Allah yang setia. Rancangannya selalu indah, selalu terbaik bagi hidup kita. Oleh karena itu, mari dengan segenap hatimu, mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan-Mu. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Bapak Ibu, ada satu hal yang kita harus sadari sungguh-sungguh, keuntungan sebagai anak-anak Bapa. Satu hal yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Anda tahu keuntungan apa itu? Menjadi anak-anak Bapa, menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan janji kepada kita bahwa
Dia berjanji memberkati kita. Aku yang akan memberkatimu. Aku yang akan menyembuhkanmu. Aku yang akan melepaskanmu. Aku yang akan memulihkanmu. Apa artinya? Dia yang akan bekerja untuk kita. Dia yang akan melakukan bagi kita. Bahkan dia berkata kepada bangsa Israel, kamu tidak usah berperang, aku yang akan berperang ganti kamu dan kamu diam saja. Bapak Ibu, itulah Bapa kita yang dengan sangat senang dan sukacita mau melakukannya bagi kita. Apa bagian kita? Apa yang harus kita lakukan? Percaya. Hanya percaya. Dan percaya kepada dia bahwa dia bekerja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali walaupun percaya itu kata-kata yang mudah, tapi sama sekali tidak mudah untuk dilakukan. Kenapa? Karena kita ingin melakukan sesuatu. Kita ingin mengambil jalan kita sendiri. Kita ingin menentukan pilihan kita. Percaya berarti berserah kepada Tuhan. Percaya berarti bergantung kepada Tuhan. Percaya berarti mengizinkan Tuhan mengambil alih segala sesuatu dalam hidup kita. Kelihatan seperti konyol, kelihatan seperti kita tidak berdaya. Tapi Bapak Ibu harus tahu bahwa yang dia kerjakan lebih baik dari yang kita kerjakan. Jalan Tuhan lebih baik dari jalan kita. Rencana Tuhan lebih baik dari rencana kita. Jadi walaupun tidak mudah, karena kita harus menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang besar atau hal-hal yang baik menurut kita. Tapi percaya kepada Tuhan itu jalan yang terbaik karena akan mendatangkan hasil yang terbaik. Yang mengerti katakan amin. Yang setuju katakan amin. Karena itu lagu ini penting bagi kita. Percaya bahwa rancangan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Angkat tangan kita sama-sama. Angkat wajah kita ke atas. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Jemaat saja katakan, Yesus. Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Bawa imanmu kepada Tuhan. Bawa imanmu kepada Dia. Dibutuhkan hanya percaya. Dan rancangan Tuhan akan terjadi. Sungguh ku percaya. Sekali lagi semua sama-sama katakan, Yesus, ku percaya. Oh ya Tuhan. Amin. Rencanamu yang ajaib. Amin. Yesus, sungguh ku katakan rencanamu yang ajaib. Rencanamu yang ajaib. Amin. Yesus, sungguh ku percaya. Satu kali lagi katakan. Rencanamu yang ajaib. Oh yes. Yesus, sungguh ku percaya. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Bersorak-sorai bagi Dia. Kita tidak perlu melakukan apapun. Tuhan yang melakukan bagi kita. Terima kasih Bapak. Sore hari ini kami sungguh bersyukur. Kami ada di rumah Tuhan. 1 minggu telah Engkau tolong kami melewati perjalanan kami. Sebagian kami melewati perjalanan yang baik.
Sebagian kami melewati perjalanan yang berliku. Tapi apapun yang kami lewati, hari ini kami datang dengan ucapan syukur kami. Dengan berkata, Tuhan baik buat kami. Dan rancangan-Mu, rancangan yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati kami dengan firman-Mu yang sebentar kami akan dengar. Roh Kudus, roh hikmat dan wahyu tercurah atas kami. Dan buat kami mengerti sehingga kami dengan rela hati melakukannya. Supaya rancangan yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami buka dan pikiran kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Tepuk tangan dengan sukacita. Ayo berikan wajah penuh dengan pengharapan. Kita punya Yesus yang ajaib. Amin. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali, puji Tuhan. Haleluya, shalom. Shalom. Wah, luar biasa, Tuhan telah tolong kita sampai hari ini. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan juga pasti akan tolong kita di dalam perjalanan yang akan datang. Bapak Ibu, kita masih berada di bulan keluarga. Dan di bulan keluarga kita akan memfokuskan perhatian kita, perenungan kita tentang bagaimana membangun kesatuan dalam keluarga, dalam pengertian bagaimana kita memperkokoh ikatan kasih, ikatan di dalam keluarga kita. Buat Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, biar firman ini menjadi petunjuk, menjadi cermin apakah kita sudah melakukannya. Tetapi buat Anda yang belum berkeluarga, satu hari Anda akan berkeluarga, simpan pesan ini dalam hatimu. Dan nanti kalau engkau berkeluarga, pasti ada konflik. Dan ketika Anda mengalami konflik, ketika Anda mengalami beda pendapat, ketika Anda mengalami selisih paham, ingat apa yang kita renungkan pada hari ini. Dan saya berdoa supaya Roh Kudus akan tolong kita sehingga kita bisa mengatasi konflik. Tetapi pelajaran ini atau sharing ini Bapak Ibu bukan hanya untuk keluarga, tapi juga bagaimana kita menjaga hubungan satu dengan yang lain di antara kehidupan kita, di dalam persaudaraan kita, di dalam pertemanan kita. Baik, memperkokoh keluarga. Kita melihat bagian yang kedua dan subtema yang akan saya pakai dan saya akan berikan buat kita semua adalah bahwa satu hati meski tak satu rasa. Jaga satu hati meskipun kita beda keinginan, beda kesenangan, beda tujuan. Tapi dalam keluarga kesatuan hati penting untuk dipertahankan. Jangan perbedaan yang kecil membuat kesatuan, hubungan yang sangat penting itu menjadi rusak. Baik Bapak Ibu, kita sedang melihat bagaimana kita mengatasi konflik. Konflik adalah keniscayaan dalam hidup, sesuatu yang pasti akan terjadi. Anda mau berusaha bagaimanapun caranya, Anda mau mencari orang yang terbaik dengan Anda, tetap akan ada konflik. Karena pria dan wanita pada dasarnya berbeda, fisiknya berbeda, emosinya berbeda, cara berpikirnya berbeda. Dan lebih berbeda lagi karena kita dibesarkan dari keluarga yang berbeda. Dengan kebiasaan yang berbeda, nilai-nilai hidup yang berbeda. Saudara, perbedaannya terlalu banyak untuk berkata bahwa konflik itu bisa dihindarkan. Perbedaannya terlalu besar untuk kita mau meyakinkan diri bahwa konflik tidak terjadi. Tidak mungkin Bapak Ibu. Jadi bukan masalah ada atau tidaknya konflik, tetapi bagaimana kita mengatasinya. Nah, untuk kita menjalani hidup kita bersama atau di dalam keluarga Bapak Ibu, kita penting sekali untuk mengetahui ayat ini. Mari kita baca Roma 12 ayat yang ke-18. Roma 12 ayat 18. Kita baca sama-sama ya. Suara kuat, mantap saudara. Ini penting untuk Anda yang masih single. Ini penting di dalam menjaga kebersamaan dengan teman-teman seiman. Di dalam keluarga ini lebih penting lagi. Mari kita baca dengan suara kuat. 1, 2, 3. Dari pihakmu
berusahalah sedapat mungkin untuk hidup damai dengan semua orang. Sekali lagi yuk, lebih kuat, lebih keras. Saya percaya kita bisa bersuara lebih lantang. 1, 2, 3. Dari pihakmu, berusahalah sedapat mungkin untuk hidup damai dengan semua orang. Bapak Ibu, ayat ini segera memberi kepada kita sebuah petunjuk bahwa hidup damai dengan semua orang itu memang tidak mudah. Hidup berdamai dengan orang-orang di sekitar kita memang tidak mudah. Karena itu diminta kepada kita untuk mengusahakan. Dan mengusahakannya bukan sekedar usaha, tetapi usaha sedapat mungkin, sebisa-bisanya. Cobalah dengan membayar harga berapapun untuk kita hidup berdamai. Bapak Ibu, kenapa disuruh seperti itu? Karena kebenaran Alkitab, karena Tuhan tahu hidup di dalam perdamaian walaupun perjuangannya berat, itu kita bisa menikmati hidup dengan jauh lebih baik dibandingkan dengan kalau kita hidup dalam konflik, kita hidup dalam permusuhan, kita hidup dalam pertikaian, sama sekali tidak menyenangkan. Jadi kita harus mengerti bahwa memang tidak mudah. Kalau Anda komplain dan berkata, Pak, saya ini sudah coba berusaha berbaik dengan teman saya mencoba berbaik dengan istri, dengan suami saya, tapi ujungnya kita selalu berakhir dengan bertengkar. Saya bilang kepada Anda, itu yang juga dikatakan oleh Alkitab. Makanya dibilang kita harus berusaha sebaik-baiknya. Bahasa Inggris berkata jelas, do the best you can. Lakukan yang terbaik yang kau bisa lakukan. To live in peace with everyone. Kalau Tuhan ingin supaya kita hidup berdamai dengan orang-orang di sekitar kita, dengar-dengar baik-baik, berarti pasti Tuhan ingin kita hidup berdamai dengan pasangan kita. Adalah hal yang aneh. Kalau kita bisa berdamai dengan orang lain, kita bisa bercengkerama dengan merdeka dengan orang lain, tapi dengan pasangan kita bermasalah. Dan saya ketemu dengan orang-orang seperti itu, Bapak Ibu. Kalau dengan teman-teman, ya apalah ya, teman-teman bisnis, teman-teman olahraga, teman-teman arisan, bisa tertawa, bisa riang gembira, bisa begitu lepas. Tapi begitu pulang ke rumah, suasananya jadi berbeda. Orang yang sama, yang tadinya bisa bercengkerama dengan begitu merdeka, begitu pulang ke rumah, langsung jadi begitu tegang. Ada yang salah, Bapak Ibu. Kalau kita mau memilih, yang pertama kali yang harus kita kejar adalah di rumah kita, di keluarga kita. Harus ada suasana damai, suasana kasih yang mengikat satu dengan yang lain. Baik, sekarang kita lihat 3 hal yang menjadi pokok renungan kita. Yang pertama kita sudah melihat pada minggu yang lalu adalah apa penyebab konflik. Kita sudah belajar, kita sudah melihat dalam satu seri khotbah minggu yang lalu. Dan kita sudah mendapat jawabnya Bapak Ibu. Apa penyebab konflik? Penyebab konflik ternyata bukan orang lain. Penyebab konflik ternyata bukan faktor eksternal. Penyebab konflik adalah di dalam kita. Akar konflik bukan orang lain, melainkan hawa nafsu kita, ego kita, kepentingan kita, keyakinan kita, kebenaran kita yang kita pegang teguh, yang kita tinggikan, yang kita agungkan dan singkirkan semua pendapat yang lain. Itu akar konflik. Bapak Ibu, prinsip ini tidak datang begitu saja. Prinsip ini datang dari firman Tuhan Yakobus 4 ayat yang pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Dari mana datangnya konflik di antara kamu? Ya dari dirimu sendiri, kan gitu bilang. Bukankah itu datangnya dari hawa nafsumu? Ya dari dirimu sendiri. Jadi untuk keluarga, saya bicara sekarang lebih spesifik, lebih sempit. Untuk keluarga, tolong dengar baik-baik.
Kalau Anda ada dalam konflik, sekarang jangan cari tahu penyebabnya siapa, penyebabnya apa. Memang mungkin ada penyebabnya, ada triggernya, tapi sesungguhnya yang menjadi penyebab konflik adalah diri kita, diri saya. Memang mungkin kasusnya terjadi karena pasangan kita, atau karena orang tua kita, atau karena anak kita. Tapi itu tidak akan meledak kalau kita tidak mengedepankan ego kita, hawa nafsu kita. Baik, saya berharap kita mulai mengerti ini, lalu kita mulai dengan jujur, dengan sungguh-sungguh mengendalikan ego kita. Kalau terjadi beda-beda pendapat, kita tidak segera berkata, yang benar saya, yang harus diikuti saya. Tapi kita mulai mengekangnya, kita mulai memikirkan ulang, benarkah yang menjadi pendapat saya ini? Apakah yang saya sedang pikirkan ini memang absolut benar dan tidak ada yang lain? Bapak Ibu, dari hal yang pertama ini, kita bisa melanjutkan dalam perjalanan yang kedua, yaitu sekarang kita melihat adalah reaksi kita atau reaksi kebanyakan orang ketika ada konflik. Ketika terjadi silang pendapat, ketika terjadi beda pendapat, maka biasanya orang melakukan salah satu dari 5 jenis reaksi. Reaksi pertama, reaksi yang paling umum, reaksi yang memicu konflik lebih dalam, lebih kuat, lebih membara adalah ketika salah satu pihak atau kedua belah pihak mengatakan ikuti cara saya, my way. Ketika ada beda pendapat, yang satu mengatakan A, yang lain mengatakan B, maka yang satu, entah itu suami, entah itu istri, berkata, wes toh, manut, melu aku, gitu saudara. Ketika ada otoriter dilakukan, ketika ada keputusan sepihak ditetapkan, konflik akan semakin membara, Bapak Ibu. Biasanya memang itu pria, karena pria cenderung lebih kuat ya, lebih bisa mengambil keputusan. Tapi saya juga jumpa ada banyak istri-istri yang tidak kurang garang dibandingkan dengan suaminya, saudara. Jadi kalau suaminya mulai menunjukkan taringnya, istri menunjukkan cakarnya, lalu taring ketemu cakar, wah saudara, ribut besar. Ikuti cara saya tidak pernah menyelesaikan konflik. Jadi kalau Anda sedang dalam konflik dan Anda mempertahankan apa yang Anda pikir benar, maka konflik akan semakin runcing. Yang kedua, apa reaksi kebanyakan orang ketika ada konflik? Yang kedua adalah sikap jalan buntu, no way. Ada orang berkata kepada saya, Pak, suami saya itu loh Pak, enggak bisa dikasih tahu. Dia maunya sendiri. Suaminya bilang, enggak Pak, yang enggak bisa dikasih tahu istri saya. Lalu ya sudahlah Pak, kita itu sering mencari jalan tengah, sering mencari kompromi, enggak ketemu. Akhirnya bertengkar. Sudah kami memutuskan untuk, oke, kalau kamu ke kanan silahkan, aku mau ke kiri silahkan. Yang penting kita tidak saling mengganggu satu dengan yang lain. Deadlock. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Masing-masing hidup dengan dunianya sendiri, dengan keinginannya sendiri. Suami kalau ingin rumah, ya dicat dengan warna biru, istrinya kepengen rumahnya dicat dengan warna pink, lalu enggak terjadi titik temu, maka mereka akan punya kamar sendiri-sendiri. Kamar suami warnanya biru, kamar istri warnanya pink. Dan sekarang tidak jarang Bapak Ibu, keluarga dengan 5 anggota keluarga punya 5 kamar tidur yang isinya masing-masing ada televisinya, ada 5 televisi, ada 5 kulkas, ada 5 dapur, ada 5 kamar mandi. Kenapa? Karena mereka berkata, ya udahlah Pak, daripada saya mau begini nggak boleh, dia mau begitu saya nggak suka, udah kita hidup sendiri-sendiri. Bapak Ibu, kelihatannya seperti ini masih baik. Kenapa? Karena statusnya masih suami istri. Tapi ini adalah suami istri yang bukan suami istri.
Ini hanya 2 orang yang hidup bersama-sama dan secara status sah, tetapi sebetulnya bukan suami istri. Mereka 2 orang yang dikumpulkan di satu rumah. Ada rumahnya, tapi tidak ada suasana bahagia. Ada house-nya, tapi tidak ada home. Deadlock, jalan buntu, hidup sendiri-sendiri. Jangan melakukan karena bukan itu rencana Tuhan. Yang ketiga, bagaimana reaksi orang terhadap konflik? Nah, yang ketiga ini adalah saya menyerah. Biasanya ini Bapak Ibu, yang wanita istri, Pak saya capek Pak, saya tiap kali bertengkar dengan suami saya, ya saya tahu Pak dia itu lebih kuat, dia lebih pinter Pak, dia bisa cari duit. Saya ini dari keluarga sederhana, kecil, ya pendidikan saya tidak tinggi, jadi ya sudahlah Pak, dia mau apa saya ikut saja. Saya rela kok Pak jadi keset, diinjak-injak ya gak apa-apa. Ya memang dia yang dapat duit, ya saya cuma ikut saja. Bapak Ibu, kelihatannya ini yang ditunggu oleh satu pihak. Dan berkata, ya memang harus begitu, makanya manut aku, ojo ngelawan terus gitu saudara. Tapi Anda harus mengerti, kalau ada satu pihak yang menyerah karena tertekan dan karena ditekan, sebetulnya dia sedang mengalami depresi, dia sedang mengalami beban berat dalam hidupnya. Apakah dia tahan dengan itu? Apakah dia bisa kuat dengan itu? Belum tentu Bapak Ibu. Dan kalau tiap hari hidupnya hanya ditekan dan harus menyerah, maka satu hari itu akan membuat ledakan yang besar. Memang gak ada pertengkaran karena yang satu hanya bersikap pasif, hanya menunduk. Seperti ada gencatan senjata. Tapi gencatan senjata bukan perdamaian Bapak Ibu. Karena tiba-tiba akan muncul ledakan emosi yang tak tertahankan. Prinsip yang ketiga ini pasti makan korban saudara. Bahayanya adalah kalau pihak yang terus mau menyerah dan mau menurut itu kemudian mendapatkan akomodasi, mendapatkan apresiasi dari pihak lain, wah ya udah dia akan segera pergi ke pihak lain Bapak Ibu. Karena sesungguhnya ketaatannya di dalam rumah itu ketaatan yang terpaksa. Jangan lakukan 3 hal ini. Yang keempat ini mungkin sedikit lebih baik. Apa itu? Yang keempat adalah kita berkompromi. Bukan my way, bukan no way, bukan your way, tapi halfway. Kita berkompromi. Ya, saya pakai contoh yang paling gampang saja. Aduh, ayo kita makan bakso. Ah, jangan, kemarin baru bakso, sekarang bakmi saja. Lalu berkata gini, Oke, sekarang bakmi tapi janji ya, besok bakso loh. Jangan lupa, hari ini saya setuju makan bakmi, besok jangan lupa bakso loh ya. Kalau sampai lupa, awas. Kenapa? Kompromi. Oke, kompromi Bapak Ibu. Atau mungkin komprominya begini, oke, kamu mau bakmi, aku mau bakso. Oke, kita cari restoran yang jual bakmi dan bakso jadi satu. Nah Bapak Ibu, kompromi, bagus. Tetapi ada yang lebih bagus Bapak Ibu, yaitu kita mencari penyelesaian bersama. Bukan my way, bukan no way, bukan your way, bukan juga halfway walaupun cukup bagus. Tapi our way. Ayo kita sekarang putuskan bersama-sama. Ayo kita ambil penyelesaian bersama. Nah, tolong dengar baik-baik ini. Untuk suami istri tolong dengar ini Bapak Ibu. Sangat penting sekali. Kalau Anda ingin mencari penyelesaian bersama, ada 2 faktor penting yang Anda harus ingat dan harus wujudkan. Saya ingin kita mencapai penyelesaian yang terbaik atas konflik ini, karena tiap kali bertengkar, dengan mengingat 1, kamu penting buat saya. Yang kedua, hubungan kita ini berharga, hubungan kita bernilai. Bapak Ibu, prinsip pertama itu dengan jelas mengatakan bahwa kamu enggak penting, kamu tahu apa, kamu ngerti apa, aku lebih tahu dari kamu. Makanya nurut my way. Prinsip yang pertama merendahkan pasangan. Entah itu suami, entah itu istri.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Anda harus mengerti bahwa di dalam membangun kebersamaan, di dalam membangun kesatuan, kita harus berdiri sama tinggi, sama-sama penting. Bukan yang satu lebih penting daripada yang lain. Dan yang kedua, Anda harus mengingat selalu bahwa hubungan kita itu penting. Hubungan kita lebih penting dari kesenangan saya, dari nasihat saya, dari keuntungan yang saya akan tawarkan. Saya rela untuk tidak mendapatkan kepentingan saya sepanjang hubungan ini bisa terus terjaga dengan baik. Itu penting, saudara. Ada banyak orang gak mau. Dia yang penting saya dapat, saya senang, saya nyaman. Soal hubungan, ya nanti, kita pikir nanti. Bapak Ibu, untuk hubungan, Tuhan itu memberikan biaya yang sangat mahal. Anda tahu salib? Salib itu kan hubungan, vertikal dan horizontal. Dan salib itu biayanya mahal, harganya mahal. Yesus harus mati bagi kita supaya hubungan antara Allah dan kita bisa terjalin. Dan ketika hubungan itu terjalin, maka hubungan yang baik dengan Allah akan membuat kita punya hubungan yang baik dengan sesama. Jangan dengan mudah mengatakan, ya sudah, kalau nggak cocok ya sudah. Kamu begini, aku begitu, atau kalau nggak cocok ya kita pisah saja. Kita pisah baik-baik ya, tapi kita pisah saja. Bapak Ibu, orang yang tidak menghargai hubungan adalah orang yang tidak menghargai karya Kristus di dalam hidup kita. Saya bicara kepada orang benar ya, orang percaya. Kalau orang di luar sana sih silakan. Saya tidak ada urusan dengan mereka. Tapi anak-anak Tuhan, Anda harus mengerti. Hubungan itu dibayar oleh Yesus dengan mahal. Baik hubungan kita dengan dia atau hubungan kita dengan sesama. Karena itu bicara tentang salib. Nah, prinsip yang kelima ini prinsip yang terbaik. Sekarang bagaimana kita bisa mencapai prinsip yang kelima ini? Kita lihat bersama-sama, yaitu bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik atau mengatasi konflik. Bapak Ibu, yang pertama dan paling utama adalah mulai dengan Tuhan. Jadi tolong dengar. Kalau Anda sedang dalam keadaan konflik, Anda harus datang kepada Tuhan lebih dahulu. Saya tahu tidak mudah, karena apa? Karena Anda sudah jengkel, Anda lihat pasangan Anda udah enek gitu ya, Anda sudah emosi, lalu disuruh berdoa pula. Anda akan merasa sangat tertekan, tapi saya beritahu Bapak, Ibu, tidak ada cara lain. Tidak ada jalan lain untuk kita bisa mengatasi konflik kecuali kita datang kepada Tuhan. Tenang saja, hanya air turun dari langit ke bumi, Bapak Ibu. Tidak ada yang spesial hari ini. Tenang saja, itu hanya air yang turun dari langit dan datang ke bumi. Jadi santai saja ya. Nanti setelah selesai gini Anda pulang pasti berhenti, saudara. Baik, udah kembali lagi ya. Ya, jadi saudara, Anda nggak mungkin bisa menyelesaikan konflik dengan caramu sendiri. Lihat apa kata Alkitab. Mazmur 127 ayat yang pertama. Mazmur 127 ayat yang pertama. Waduh, kok tambah banyak ya turunnya dari langit ya. Tuhan baik buat kita, kasih cuaca. Panas sekali hari ini, betul Bapak Ibu? Panas sekali. Ya. Jadi ya bersyukurlah ya, ada hujan bisa sedikit sejuk ya. Oke. Yang bawa helm sudah diletakkan dengan baik helmnya? Tertelungkup atau tertengadah, saudara? Oke, masih bisa ya, masih ada tempat. Oke, yuk kembali. Mazmur 127 ayat pertama. Yuk baca bersama-sama, suara kuat, yakin, 2, 3. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menyelesaikan konflik,
Membangun rumah itu kan artinya menyelesaikan konflik kan saudara. Anda nggak bisa membangun rumah dengan konflik, nggak bisa. Jika bukan Tuhan yang menyelesaikan konflik, sia-sia usaha orang melakukannya. Suka atau tidak, mau atau tidak. Kalau Anda mau selesaikan, mau mengatasi konflik, Anda harus datang kepada Tuhan. Kalau tidak, usaha Anda sia-sia. Karena akar dari konflik itu sebetulnya ego kita yang tidak mau tunduk kepada sebuah kekuatan. Dan mungkin memang kita tidak mau tunduk. Kenapa? Karena kita merasa paling hebat, paling tahu, paling mampu, Bapak Ibu. Tapi semua kita sadar bahwa kepada Tuhan kita harus tunduk. Dan kalau orang sudah mau dan siap tunduk di hadapan Tuhan, maka lebih mudah buat dia untuk taklukkan egonya di hadapan sesama. Lihat, dengar baik-baik. Orang yang tidak mau berdoa, orang yang tidak mau datang kepada Tuhan, berarti apa? Dia sombong, egonya yang dipertahankan. Ngapain datang sama Tuhan? Pegah. Diajak doa, doa, nggak pegah aku. Sombong. Nah kalau sombong, egonya meledak-ledak, Anda mau selesaikan konflik dengan ego meledak-ledak? Nggak mungkin Pak. Nggak mungkin Pak. Paling-paling Anda hanya melakukan 1 dari 3 itu. My way, atau no way, Bapak Ibu, atau ya udah menyerah. Tapi Tuhan ingin konflik itu diselesaikan dengan cara ego kita itu. Setidak-tidaknya kalau Anda nggak mau tunduk, Anda nggak mau memberi ruang untuk pasanganmu, beri ruang sama Tuhan. Anda mau bertengkar dengan Tuhan kan nggak mungkin kan? Jadi kalau Anda mau datang kepada Dia, berarti Anda rela untuk menundukkan diri kepada Tuhan. Dan itu langkah baik. Nanti Tuhan akan kerjakan hatimu. Tuhan akan ubah hatimu. Sehingga Anda juga bisa lebih lembut kepada pasanganmu. Itu cara Tuhan mengatasi konflik dalam hidup kita. Serahkan hidup dan keluarga Anda kepada Tuhan. Anda tidak akan bisa berdamai dengan orang lain sebelum Anda berdamai dengan Tuhan terlebih dahulu. Sepanjang Anda tidak mau datang berdoa, bertekuk lutut di hadapan Tuhan, entah sendiri, entah bersama-sama, tentu bersama-sama lebih baik. Tapi kalaupun tidak, Anda sendiri salah satu pihak, entahkah suami, entahkah istri, Anda tunduk di hadapan Tuhan, berarti Anda sedang menaklukkan ego Anda sebagai penyebab konflik di hadapan Tuhan. Dan Tuhan punya ruang yang besar untuk mulai bekerja di hati kita. Ketika saya berkonflik dengan Tuhan secara vertikal, konflik itu akan menyebar ke horizontal. Kenapa orang bertengkar dengan sesama? Kenapa orang tidak bisa hidup harmonis? Karena dia tidak harmonis dengan Tuhan. Bapak Ibu, dengar ini baik-baik. Banyak masalah pernikahan sebenarnya dapat diselesaikan. Sebetulnya dapat diselesaikan. Dan pasti dapat diselesaikan jika setiap orang dalam keluarga mau berkumpul dalam doa dan menyerahkan diri mereka kepada Yesus Kristus. Lakukan saudara. Kalau Anda tidak dalam keadaan konflik, Anda dalam keadaan baik-baik saja, mulailah untuk membangun hubungan dengan Tuhan bersama-sama. Karena kalau Anda tidak dalam konflik berarti tidak ada halangan untuk Anda datang bersama-sama di hadapan Tuhan. Jadi sementara kita baik-baik saja, ayo kita mulai membangun kebersamaan di hadapan Tuhan. Supaya nanti kalau konflik datang, kita sudah biasa untuk datang minta tolong kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pada akhirnya adalah ingat kalimat ini baik-baik. The family that prays together stays together. Keluarga yang berdoa bersama-sama akan utuh bersama-sama.
akan utuh untuk selamanya. Dimulai dengan berdoa bersama, berdoa bersama. Mulai dengan datang kepada Tuhan. Jangan tinggalkan langkah pertama, jangan lewati langkah pertama. Kalau Anda tidak melakukan yang pertama, langkah kedua, tiga, dan seterusnya tidak berguna. Baik, sekarang saya mengasumsikan bahwa Anda yang sedang berkonflik mau mengambil langkah pertama. Kalau mau mengambil langkah pertama, maka langkah kedua akan lebih mudah untuk Anda lakukan. Yaitu apa? Rencanakan penyelesaian konflik. Jadi, apa yang paling sering bikin Anda bertengkar? Kan minggu lalu saya sampaikan 5 hal yang pada umumnya menjadi penyebab konflik. Ya, uang, seks, anak, mertua, dan apalagi 5 hal Bapak Ibu yang biasanya menjadi penyebab konflik. Apa? Misalnya keuangan, tiap kali kurang. Anda yang satu bilang kurang, yang satu bilang terus saya suruh apa lagi? Gak cukup belanja, terus saya suruh apa lagi? Konflik. Setelah Anda datang sama Tuhan, Anda berkata, Tuhan, kami sama-sama menundukkan diri di hadapan-Mu. Lalu rencanakan penyelesaian. Jangan diam-diam saja Bapak Ibu. Matius 5 ayat 23 dan 24 berkata apa? Baca sama-sama yuk, sama-sama semua supaya kita terus fokus dan pikiran kita terus ke arah firman Tuhan. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Singkat cerita, Tuhan berkata kepada kita, jangan datang dalam ibadah dengan hati berkonflik. Harus diselesaikan. Pertama, kalau tidak diselesaikan, tidak membawa manfaat apapun. Neng-nengan, tahu neng-nengan Bapak Ibu? Diam-diam seolah-olah tidak ada apa-apa. Berpura-pura sepertinya baik-baik saja. Itu hanya sekedar penipuan diri. Ayo selesaikan. Dengan sebuah catatan yang Tuhan berikan. Kalau kau datang di dalam ibadah, hatimu berkonflik. Tuhan tidak berkenan dengan ibadah kita. Tidak diberkati. Selesaikan dulu, berdamai dulu, dan kemudian datang di dalam ibadah. Bapak Ibu, Anda tidak dapat diberkati jika ada konflik yang belum diselesaikan. Izinkan saya titipkan nasihat kepada Anda. Kalau Anda dalam keluarga, kekurangan finansial terus minus, mau usaha kayak apa, mau lembur kayak apa, mau cari tambahan kerja kayak apa, minus. Saya ingin berkata kepada Anda, coba berhenti dulu dari berjuang mendapatkan lebih. Berhenti dulu dan coba periksa apakah di antara suami dan istri ada kesatuan, ada hubungan yang baik. Kalau ini enggak baik, Anda mau berjuang di luar cari tambah nafkah, itu Anda kumpulkan uang di kantong bocor. Berapapun Anda isi, keluar, habis, dan tidak pernah cukup. Karena Tuhan tidak bisa memberkati keluarga yang ada dalam konflik. Konflik itu jarang terselesaikan secara tidak sengaja. Tidak ada konflik yang bisa sembuh dengan sendirinya, tidak bisa. Karena konflik itu terjadi dengan sengaja. Dan konflik tidak terjadi begitu saja. Karena itu penyelesaiannya juga tidak bisa begitu saja. Biar nanti waktu yang akan menyelesaikan konflik kita, Pak. Impossible. Tidak mungkin. Bahkan yang sering terjadi, waktu semakin memperparah konflik. Artinya, kalau Anda tidak segera menyelesaikannya, semakin lama masalahnya semakin berat. Merencanakan konflik membutuhkan hikmat, sabar, dan penuh kasih. Duduk bersama-sama mencari penyelesaian itu tidak mudah. Dan ketika kita mau melakukannya, cari waktu dan tempat yang tepat untuk berbicara.
Jangan saat hati panas, nanti yang keluar hanya emosi. Karena orang yang sedang emosional Bapak Ibu, kata-katanya meluncur lebih cepat dari otaknya. Jadi dia ngomong gak dipikir dulu, nerocos terus. Kenapa? Emosi. Percuma mencari penyelesaian dalam hati emosi. Cari waktu dan tempat yang tepat. Lalu mulai dengan doa. Jangan mulai dengan masalah. Maumu ini apa sih? Jangan begitu saudara. Kita sudah berapa lama kayak gini? Jangan maumu ini apa toh? Waduh, kalau Anda sudah datang dengan ancaman, pasti akan bubar saudara. Mulai dengan doa, minta supaya Tuhan memberi kepada kita hikmat, pengertian tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dengarkan dengan aktif, dengarkan apa yang menjadi keluh kesah pasangan Anda. Nanti kita lihat lebih lanjut Bapak Ibu, ungkapkan perasaan, bukan tuduhan. Jangan menyalahkan, tapi ceritakan. Kalau Anda terluka karena perlakuan dari pasangan Anda, cerita, jangan menyalahkan dia, tapi cerita, aku ini sedih, aku ini sakit kalau kamu seperti itu. Daripada kita bilang, kamu melukai saya, omonganmu itu loh. Nah saudara, ketika kita menuding, maka pihak lawan atau pasangan atau pihak yang lain akan segera membantah Anda. Jadi jangan menuduh, nanti kita akan melihat beberapa hal Bapak Ibu, yang harus kita lakukan adalah mulai dengan doa dan belajar untuk mendengar. Baik, sekarang ini tambahan yang ketiga, prinsip yang kita harus pahami ketika kita mau mengatasi konflik. Ada senjata-senjata yang jangan dipakai ketika Anda duduk berdua untuk mencari penyelesaian. Kalau Anda pakai, bukan penyelesaian yang terjadi, tetapi malah kemarahan dan kebencian. Ada 5 larangan di dalam mengatasi konflik. 1, jangan membandingkan. Kalau Anda lagi duduk bersama untuk mencari penyelesaian, mencari kesepahaman, jangan membandingkan pasangan Anda dengan siapapun. Dengan tetangga, dengan kakaknya, dengan orang tuanya. Bapak Ibu, setiap orang itu unik. Anda adalah satu dan satu-satunya. Membandingkan pasangan Anda dengan orang lain, itu artinya merendahkan dia. Karena nggak bisa dibandingkan. Anda mengerti kan? Kalau mau bandingkan sesuatu harus apple to apple. Anda nggak bisa membandingkan apel dengan semangka. Enak mana apel dengan semangka? Manis mana apel dengan semangka? Ya nggak bisa saudara. Makanya jangan membandingkan. Yang kedua, jangan menghakimi. Jangan memakai kata kamu selalu, kamu tidak pernah. Itu kata-kata absolut yang nadanya dasarnya adalah memvonis. Mungkin benar dia waktu itu lupa, tidak melakukan. Tapi bukan tidak berarti dia tidak pernah melakukan. Ya, dia hari itu mungkin lupa menutup pintu. Lupa mengunci pagar sehingga maling masuk. Kan gak dibilang kamu gak pernah nutup pintu. Kan gak begitu saudara. Menghakimi akan memperuncing masalah. Yang ketiga, jangan menantang atau memaksa. Ingat ya, sekali lagi aku pergi. Wah, ingat ya, sekali lagi kita cerai. Jangan begitu Bapak Ibu. Kenapa sudah? Kenapa? Begini ya. Manusia itu dilengkapi oleh Tuhan dengan naluri membela diri. Oke? Waktu Anda diancam, secara naluri Anda akan pertahankan diri Anda karena merasa terancam. Nah, kalau kita mengancam, maka pihak lain akan mempertahankan diri. Enggak terjadi penyelesaian. Makanya jangan menantang, jangan mengancam, jangan memaksa. Yang keempat, jangan menyela. Ngomong belum selesai langsung di stop. Ngerti aku? Dari mana Anda ngerti wong dia belum selesai ngomong? Tapi waktu dia mau lanjut, stop. Wes toh, ngerti aku. Saudara, Anda bukan Tuhan yang tahu pikiran dari pasanganmu. Dengarkan dulu apa yang menjadi keluh kesahnya. Menyela itu meletakkan diri Anda superior. Anda tidak superior. Ingat tadi kan prinsipnya, kamu penting, hubungan kita berharga.
Yang kelima, jangan mengalihkan topik bahasan. Kalau mau mencari penyelesaian, mau mengatasi konflik, duduk terus bilang gini, ayo hari ini kita ngomong judulnya, harus ada judulnya. Tidak bisa seluruh masalah diselesaikan jadi satu. Kalau mulai menyerempet kepada yang lain, bilang stop. Kita bicara yang lain nanti ya, lain hari. Hari ini judulnya, gitu saudara. Karena kalau Anda nggak kasih judul, 3 hari 3 malam, 1 minggu nggak akan selesai. Karena masalah konflik itu begitu luas. Baik, sekarang yang terakhir, yang terpenting dari semuanya adalah apa kata firman Tuhan. Kembali kepada Alkitab, kembali kepada pesan Tuhan, yaitu Filipi 2 ayat 4 dan 5. Baca bersama-sama, kalau Anda sedang ada dalam konflik, saya berdoa dengan sungguh saudara. Ayat ini berbicara kepada kita. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Stop. Anda tahu kalau tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, itu akar konflik. Makanya dibilang jangan, karena itu penyebab konflik. Jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Atau jangan tiap-tiap orang, jangan salah satu pasangan menganggap yang penting dirinya sendiri. Jangan. Lanjutkan. Yuk 2, 3. Tetapi kepentingan orang lain juga. Tetapi orang lain, pasanganmu juga penting. Yang mengerti katakan amin. Konflik itu karena Anda merasa dirimu penting dan orang lain tidak penting. Jangan hanya melihat kepentingan dirimu. Jangan hanya melihat dirimu penting. Pasanganmu juga penting. Dengarkan dia. Apa yang dia ucapkan mungkin sekolahnya tidak setinggi dirimu. Tapi Anda pilih dia untuk menjadi pasanganmu. Lalu dilanjutkan dengan ini. Baca bersama-sama. Hendaklah 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam. Lalu dua-duanya memiliki pikiran dan perasaan yang sama yang ada di dalam Kristus. Masing-masing menganggap pasangannya penting dan dua-duanya memiliki pikiran dan perasaan dalam Kristus. Aman. Konflik segera reda. Ketika Anda melakukannya, Anda akan membangun ikatan kekuatan kasih yang lebih besar dibandingkan sebelum konflik. Nah Bapak Ibu, gereja mengadakan pelayanan untuk Anda, semua Anda, suami, istri, siapapun yang mengalami luka di dalam hati. Karena entah perlakuan siapa, entah karena apa. Karena begini Bapak Ibu, hati itu sangat penting. Hati, emosi, mental kita sangat penting. Kalau mental kita luka, kalau hati kita luka, hidup kita luka. Kalau hati kita pahit, kata-kata kita pahit. Karena yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Jadi kalau kebetulan saya berdoa tidak terjadi. Tapi kalau ternyata pasangan Anda suka ngomong kasar, ngomong tajam, mengumpat-ngumpat. Itu bukan karena sifatnya, itu karena hatinya sedang luka. Orang yang luka akan melukai orang lain. Karena itu gereja membuat pelayanan pemulihan hati. Sabtu tanggal 2 Agustus 2025. Kalau Anda memang serius ingin mengalami pemulihan, ya Anda harus usahakan. Daftarkan diri Anda, karena kami akan memberi kepada Anda seorang pembimbing untuk mendoakan Anda, untuk mendampingi Anda, supaya tuntas pelayanan pemulihan hati. Yang kedua, untuk para orang tua,
kita akan ada project, ada pelayanan, ada program The Parenting Project. Parenting Project adalah sebuah program yang membekali orang tua untuk bisa mendidik dan membesarkan anak dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau Anda membesarkan anak dengan baik, dengan gambaranmu sendiri, dengan prinsipmu sendiri, nanti ketika anak kita dewasa dan punya anak, dia akan membesarkan anaknya dengan prinsipnya sendiri. Ajari dia firman Tuhan, ajari dia kebenaran, ajari dia prinsip-prinsip rohani. Dan untuk itu Anda perlu belajar apa prinsip-prinsip di dalam mendidik dan membesarkan anak. Program ini akan dimulai Selasa 29 Juli dan saya berdoa supaya keluarga-keluarga, suami dan istri bisa ikut. Atau mungkin kali ini suami atau istri dulu yang ikut, no problem, ikut. Untuk ngerti, oh gini caranya membesarkan anak. Dan saya berdoa supaya melalui program-program ini, keluarga-keluarga dipulihkan dan kita bisa menikmati rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Yang mau katakan amin? Yang setuju katakan yes? Ayo kita berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada hal yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semua hal Dia bisa lakukan sepanjang kita mau untuk mengambil bagian kita. Taat akan firman, percaya akan kebenaran, lakukan dalam hidup Anda akan melihat ada rencana yang ajaib yang akan terjadi di dalam hidup kita. Sama-sama nyanyikan lagu ini. Yesus, ku percaya, sungguh ku percaya, rencanamu yang ajaib, Yesus, sungguh ku lebih kuat, lebih sungguh-sungguh semua katakan Yesus. Saya ajak suami istri sambil nyanyi, gandeng tangan pasanganmu, pegang erat pasanganmu, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya rancanganmu ajaib dan aku mau rancangan terjadi dalam hidup kami. Nyanyi dengan sungguh-sungguh, berdoa minta kepada Tuhan. Jemaat katakan, angkat suaramu kuat-kuat kepada Dia. Bapa berkati keluarga-keluarga, berkati suami istri. Tuhan tolong supaya konflik itu mereda dan damai turun dalam hidup mereka. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Yesus. Satu kali lagi dengan segenap hatimu semua katakan sama-sama. Yesus. Amin. Berkati Tuhan. Berkati anak-anakmu. Berkati pasangan keluarga-keluarga Tuhan berkati. Haleluya. Yesus, sungguh ku katakan rencanamu yang ajaib, rencanamu yang ajaib. Amin, amin. Satu kali lagi, mari katakan bersama-sama dengan iman. Rencanamu yang ajaib, Yesus, sungguh ku percaya. Bapa, kami bawa setiap keluarga dalam tangan Tuhan. Kami percaya ketika Engkau satukan kami dalam keluarga, Engkau punya rencana yang baik untuk keluarga. Karena itu kami berdoa, biarkan hubungan antara suami istri menjadi manis. Dan semakin manis,
dan semakin manis. Dijauhkan dari konflik, dijauhkan dari pertikaian, dijauhkan dari kesalahpahaman, dan masing-masing mau taklukkan egonya dan melihat bahwa pasangannya penting karena pasangan itu pasangan terbaik yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan, sekarang Engkau yang akan menjelaskan dalam hati kami. Terpuji nama-Mu. Kami mau hidup dalam damai, damai di hati, damai di bumi, damai di keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Baik, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Sekarang kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bawalah persembahan Anda dengan bersyukur melalui online Bapak Ibu. Dan kalau Anda ingin memberi persembahan tunai, kami akan bantu Anda dengan memberikan envelope. Siapa yang membutuhkan envelope untuk persembahan tunai bisa angkat tangan. Ushers akan membantu Anda memberikan envelope. Semua yang membutuhkan envelope, jangan turun tangan dulu supaya ushers lihat. Mungkin dia sedang melihat tangan yang lain. Sabar. Jangan turun tangan dulu kalau Anda belum diberi. Oke. Baik, sudah semua? Ada lagi yang masih membutuhkan angkat tangan Bapak Ibu? Sudah? Oke, kalau sudah kita berdoa, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa, kami bawa persembahan kami. Terima kasih buat uang, harta yang Kau beri. Sebagian kami bawa, bagian kecil, tetapi kami percaya saat kami membawanya, Engkau disenangkan dengan persembahan ini. Dan biar semua persembahan yang dikumpulkan dipakai untuk pelayanan dan untuk mendukung program gereja. Kami bawa persembahan kami dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang menerima envelope, setelah selesai Anda memasukkan dalam envelope nanti di ibadah, selesai Anda masukkan persembahan Anda di kotak berwarna orange, masukkan ke dalam, kami akan kumpulkan bersama. Sementara Anda memberikan persembahan pujian dari vokal grup, Tuhan berkati. dalam hadirat-Mu Tuhan. Harapku dalam-Mu, imanku padamu, menghalau semua rasa takut, bimbang dan ragu. Sungguh Kau mengerti semua kebutuhanku. Rencana-Mu indah dan terbaik bagiku.
lagi di Genius, berita informatif yang unik dan menarik bersama saya, Denis. Hari ini saya sedang berada di Carlton Gardens, Melbourne, salah satu ikon kota ini. Selain penuh sejarah, tempat ini juga cocok banget untuk refreshing dan untuk menikmati keindahan ciptaan Tuhan. Nah, sambil kita menikmati suasana taman ini, yuk kita simak informasi kegiatan sepekan dari GBI Gajah Mada Semarang. Let's go! Jemaat Tuhan, selain ibadah di gedung, hari ini juga ada ibadah online di channel YouTube di GBI Gajah Mada Semarang. Jemaat Tuhan bisa mengikuti ibadah online bersama Pendeta Nathanael S. Prayogo dengan tema Kesatuan dalam Keluarga bagian kedua. Untuk para wanita, mari hadir dalam acara komunitas WOW, berkata-kata bijak dalam komunikasi, bersama PDP Mary Christina pada hari Rabu, 16 Juli 2025, jam 5 sore di Gamma Tower lantai 2. Untuk para dewasa muda, mari bergabung dalam komunitas Fresh pada hari Rabu, 16 Juli 2025, jam setengah 7 malam di lantai 4 Gamma Tower, dengan tema Worship Night. Jemaat Tuhan, mari hadir di Persekutuan Doa Immanuel pada hari Kamis, 17 Juli 2025, jam 6 sore, bersama Pastor Ezra Sutopo. Ibadah Komunitas Senior Berlian pada hari Jumat, 18 Juli 2025, jam 9 pagi, dengan tema Kesaksian. Anak-anak muda jangan lewatkan Youth Party, Remain Faithful, bersama Glenn Rian, pada hari Sabtu, 19 Juli 2025, jam 6 sore, di lantai 4 Gamma Tower. Jangan lewatkan ibadah Sega Kids GBI Gajah Mada Semarang, pada hari Minggu, 20 Juli 2025, di Gamma Tower lantai 2 di 5 kali jam ibadah, dalam tema Tuhan Yesus adalah rencana keselamatan dari Allah. Untuk para remaja, jangan lewatkan ibadah Epic Teen, Inspiring Dream, pada hari Minggu 20 Juli 2025 di Gamma Tower lantai 4 di 5 kali jam ibadah. Jemaat Tuhan, mari terus membangun kehidupan doa dalam rumah doa setiap malam jam 8:45. Rumah doa diadakan secara online melalui Zoom. Meeting ID dan passcode langsung bisa dilihat di aplikasi GBI Gamma setiap harinya. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan online, bisa melakukan scan QR Code di setiap pintu keluar ruang ibadah. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan secara tunai, mohon bisa memasukkan amplop persembahan tunai di kotak persembahan di setiap pintu keluar ruang ibadah. Wah, indah sekali ya teman ini. Tenang, asri, dan mengingatkan kita untuk tetap bersyukur atas keindahan karya Tuhan di sekitar kita. Itu semua informasi Genius minggu ini. Sampai jumpa di Genius minggu depan dengan informasi dan suasana yang pastinya nggak kalah seru. Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian buat kita semua. Yang pertama tentang The Parenting Project. Kami mengajak para orang tua agar dapat mengikuti kelas The Parenting Project ini yang akan memperlengkapi peran para orang tua dalam mendidik anaknya. Dengan modul pembelajaran yang menarik-menarik seperti membangun kedekatan dengan anak, rumah tangga digital, membawa anak percaya kepada Tuhan, dan lain sebagainya. Kelas akan diadakan pada hari Selasa jam 6.30 dan kelas pertama akan dimulai pada tanggal 29 Juli 2025. Berikut kita saksikan video kesaksian dari orang tua yang telah mengikuti kelas The Parenting Project. Silakan. Shalom jemaat Tuhan, perkenalkan nama saya Jenny Bawel. Dan saya Eli. Saya mau berbagi bagaimana apa yang saya dapat dalam mengikuti program Parenting Project. Jadi anak kami yang pertama berusia 18 tahun, Kedua umur 12 tahun. Jadi sebelumnya ketika saya mendidik anak, apa yang pernah saya alami, apa yang pernah saya dapati ketika saya dididik oleh orang tua, secara tidak sengaja hal seperti itu yang saya terapkan kepada anak-anak saya. Saya sering menerapkan, saya lebih menuntut kepada anak-anak itu
untuk mereka melakukan apa yang saya inginkan, bukan seperti apa yang menjadi kehendak hati mereka. Saya sebagai orang tua yang otoriter, saya selalu memaksakan kehendak saya untuk anak harus seperti ini, dan saya kurang mendengar tentang keluh kesah anak. Setelah mengikuti parenting project itu ternyata itu hal yang salah yang sudah saya lakukan. Saya mengikuti kelas parenting project ini, saya lebih care sama anak-anak, jadi saya lebih mendengar mungkin mereka pengennya seperti ini, terus kami bisa menjalin komunikasi baik antar anak dengan orang tua. Oleh sebab itu kami mengajak para orang tua, para parent yang ada di GBI Gajah Mada untuk bisa ayo ikut di dalam program parenting project selanjutnya. Kami yakin dan percaya akan ada sesuatu pengalaman yang baru, akan ada sesuatu pelajaran yang baru yang akan kita terima seperti yang sudah kita terima saat ini. Kami tunggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara, silahkan daftarkan diri Anda melalui scan QR code yang ada di layar, atau Bapak Ibu bisa ke lobby samping di Information Center, teman-teman di sana akan bisa membantunya. Pengumuman selanjutnya tentang peneguhan nikah. GBI Gajah Mada akan mengadakan peneguhan nikah bagi mereka yang belum pernah menerima pemberkatan nikah di gereja. Peneguhan nikah ini akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 Juli jam 6 sore di ruang utama GBI Gajah Mada. Sementara pengarahan peserta akan diadakan pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 jam 6 sore di ruang utama. Untuk persyaratan peneguhan nikah dapat diminta di Information Center. Pendaftaran peneguhan nikah ini melalui Google Form dengan cara scan QR Code yang ada di layar LED, atau bisa meminta melalui petugas Information Center. Pendaftaran ini akan ditutup pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025. Pengumuman selanjutnya untuk Epic Unity. Komunitas remaja akan mengadakan acara Epic Unity bersamaan dengan Epic Teens Graduation dan pemberian awards. Acara akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025, open gate-nya jam 2 siang di Gamma Tower lantai 4. Berkaitan dengan ibadah Epic Unity tersebut, maka mohon para orang tua dapat mendorong, mengantarkan anak-anaknya yang usia remaja bisa hadir di acara Epic Unity ini, sehingga mereka dapat memiliki sahabat rohani di komunitas remaja dan bisa berfellowship bersama. Silahkan daftarkan mereka semua yang berusia remaja dengan scan QR Code yang ada di LED. Baik Bapak Ibu semua, kami menyambut buat Bapak Ibu semua yang baru pertama kali hadir bersama-sama kami di ibadah raya keempat ini. Minta waktu 5 sampai 10 menit setelah ibadah ini. Sebelah kanan saya ada ruang Philadelphia, ada rekan-rekan Asyir akan bertemu dengan Bapak Ibu semua. Kiranya Bapak Ibu ada sesuatu yang ingin diceritakan atau ingin didoakan, mereka dengan senang hati melayani Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu semua, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bacakan ayat pengakuan kita yang diambil dari Filipi 2 ayat yang keempat. Mari kita baca sama-sama dengan suara yang kuat. 2, 3. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mari kita angkat tangan kita akui pengakuan kita. 2, 3. Di dalam menjaga persahabatan, aku mau mengingat kepentingan orang lain. Keinginanku bukan hanya tertuju untuk kepentingan diriku saja. Aku mau hidup berdampak dan memberkati sesamaku. Aku mau memiliki hidup yang berarti. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari kita sama-sama teriakkan yel kita dengan mantap semangat. Jemaat GBI Gajah Mada, lebih antusias, lebih disiplin, lebih produktif. Yes, yes, yes. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa,
suami istri gandeng tangan bersama. Bapak Ibu buka tangan kita, terima berkat Tuhan. Dan katakan amin untuk setiap doa berkat yang saya ucapkan. Alami dalam hidupmu, engkau adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah hidup pernikahanmu dan seluruh isi rumah tanggamu. Diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kau dengan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu silakan sebentar saja duduk bersyukur kepada Tuhan di ibadah hari ini. Dan selesai Anda bersyukur, Anda bisa keluar melalui pintu-pintu keluar terdekat. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita sampai minggu yang akan datang.